Apakah sudah ada University of Al-Bukhara? Sudah ada di Rusia Universitas Al-Bukhara untuk kaum muslimin? Tidak ada. Maka mereka para salaf mengatakan apa? Laisa al-alim bi kasrati akhbarana wa haddatsana. Bukanlah seorang alim itu banyak hafalan hadisnya, apalagi Al-Qur'an hanya 30 juz mudah. Hafal ribuan hadis dengan sanad, bukan itu alim. Al-alim al-khasyah fi sadr. Seorang alim adalah yang takut di dalam hatinya. Maka ini di zaman dulu belum ada gelar-gelar. Mereka menilai orang-orang alim itu dengan lisannya, haddatsana fulan, an fulan, an fulan. Hafal ribuan hadis. Dinafikan. Selama dia tidak takut kepada Allah, bukan alim. Nah, di zaman now lebih parah lagi. Apalahkah pada para profesor-profesor itu hafal hadis Al-Bukhari dengan sanad? Apakah mereka orang-orang yang di S3 itu yang tidak mengetahui Allah di mana hafal dari hadis-hadis dengan sanadnya? Maka lebih jauh daripada ucapan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik Ibnu Anas bahwa al-alim laisa bi kathrati haddatsana wa akhbarana. Seorang alim itu bukan dilihat dari banyaknya periwayatan hadis atau hafal Al-Qur'an, namun seorang alim yang takut kepada Allah kemudian membaca ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya seorang yang alim itu yang takut kepada Allah. Maka di sini rujukan. Kembali kepada permasalahan Muhammad ibnu Sinan, maka dia al-Bahili dan dia rawi yang thiqah. Dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in dari apa? Mu'addilin, mu'tadilin, au mutasahilin, au mu'annitin. Dari mutasyaddidin. Maka lihat kaidahnya, jika seorang mutasyaddid memuji kepada rawi berarti addu alaik bi an-nawadid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Maka rawi ini tidak sembarangan. Imam Ibnu Ma'in yang keras, kebanyakan dia menjarah dan menjarah, di sini dia memuji, menunjukkan ada sesuatu, faham? Dan begitupun Ad-Daruqutni mengatakan thiqatun hujjah. Dan Imam Ad-Daruqutni kadang-kadang dari mu'tadilin dan kadang-kadang dia mutasahil, namun keadilannya lebih banyak. Dan berkata Maslamah thiqah, maka para ulama mensiqahkan dia. Maka ini hanya sekedar faidah. Coba kita ambil dari orang yang mu'annitin yang lain, yang mutasyaddid, Abu Hatim misalnya. Apa ucapan Abu Hatim? Shaduq. Di sini menjadi contoh juga. Semua orang mengatakan thiqah, bahkan Ad-Daruqutni thiqatun hujjah. Apa lafaz thiqatun hujjah? Dia imam di atas derajat thiqah. Dan Yahya Ibnu Ma'in seorang mutasyaddid pun mengatakan thiqah, menunjukkan ucapannya kuat. Dan Abu Hatim yang memang mutasyadid mengatakan shaduq. Inilah contoh bagaimana keadaan Abu Hatim. Para ulama mengatakan thiqah, bahkan di atas dari thiqah, yakni imam seperti Ad-Daruqutni mengatakan thiqatun hujjah, dia cukup mengatakan shaduq, pelit dalam memuji. Paham? Nah, ini contoh dari bagaimana mutasyadidin. Lihat bagaimana kita mempraktekkan ilmu Dawabit al-jarhi wa ta'dil sekarang. Selesai dari keadaan rawi ini. Kemudian kita masuk kepada guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Haddatsana Fulayh. Maka di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibnu Sinan. Muhammad ibnu Sinan meriwayatkan dengan tasrih haddatsana Fulayh. Maka Muhammad ibnu Sinan gurunya Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya bernama Fulayh. Lalu Fulayh siapa? Fulayh dia Ibnu Sulaiman. Dan Fulayh Ibnu Sulaiman dia adalah Al-Khuzai Al-Madani. Maka dia dari ahli Madinah.
Dan dia hidup di tabaqah yang ketujuh. Dan tabaqah yang ketujuh kibar itba'ut tabi'in. Berarti dia dari kelompok apa? As-salaf. Dari itba'at tabi'in. Dan tabaqah yang ketujuh adalah gembongnya itba'ut tabi'in. Ini bunyi ini terlalu tinggi, mendengung kalau saya bicara keras. Maka di sini Imam ataupun Fulayh ibnu Sulaiman termasuk dari itba'ut tabi'in yang sangat besar. Maka hidup di tabaqah yang ketujuh dari kelompok itba'ut tabi'in yang besar ini Imam Malik ibnu Anas, dan dia hidup di Madinah. Dan Sufyan Ats-Tsauri dia hidup di Kufah. Dan juga di zamannya Syu'bah ibn al-Hajjaj dia hidup di Wasit. Maka Kufah dan Wasit keduanya di Irak. Dan hidup di zamannya juga Sa'ad, Laits ibnu Sa'ad, dan dia hidup di Mesir. Dan juga Al-Auza'i, dan dia hidup di Syam. Dan pada zamannya juga dari tabaqah yang ketujuh ataupun kibar tabi'i itba'ut tabi'in di Yaman Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi. Maka mereka para ulama rujukan para itba'ut tabi'in di zamannya. Adapun kedudukan dari Fulayh ibnu Sulaiman, maka dia di sini kedudukannya di bawah dari thiqah, apalagi bukan imam. Maka kita lihat ucapan-ucapan para ulama, terutama yang mu'tadilin dulu. Ibnu Adi, Ad-Daruqutni, Ibnu Adi dan Daruqutni mengatakan, berkata Ad-Daruqutni, yahtalifuna fihi. Maka para muhaditsin berselisih kepadanya. Nah, di sini kita dari ilmu yang kita pelajari, jika ta'arada bainal jarh wa ta'dil, jika terjadi perselisihan dari ulama tentang jarh wa ta'dil, nah di sini mana yang kita ambil, yang rajih atau dijamak aqwal ulama? Ad-Daruqutni mengatakan laisa bihi ba's, berarti dia mengatakan saduq hasanul hadits. Lafaz laisa bihi ba's untuk orang-orang yang saduq, dan nanti akan ada babnya. Lafaz-lafaz untuk yang dihukumi saduq hasanul hadits di antaranya laisa bihi ba's. Dan nanti lafaz-lafaz ini ada kekhususan. Jika berkata Imam Al-Bukhari fihi nadhar, maknanya apa? Itu semuanya di ilmu rijal, dan ini ilmu yang agung. Dan kalian tidak bisa mentahqiq hadis kecuali memahami ilmu ini. Jangan ribut di sini. Tidak ada laki-laki yang mau. Kalian mau? Sekarang musim kawin untuk kucing. Makanya berisik tiap malam. Maka berkata Ad-Daruqutni laisa bihi ba's, maknanya dia rawi yang saduq hasanul hadis. Berkata Ibnu Adi bahwa dia mempunyai ahadits salihah, dia mempunyai hadis-hadis yang baik dari syuyukh ahli Madinah, ahadits mustaqimah, hadis-hadis yang benar, wa gharaib, dan hadis yang banyak juga aneh. Dan Imam Al-Bukhari qad i'tamadahu fi sahihihi, dan ini keutamaan Imam Al-Bukhari memasukkan dia di sini dengan tadi haddatsana Fulayh dari gurunya Muhammad ibnu Sinan. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan, aku bilang diam, tidak ada laki-laki yang mau. Itu kucing kawin itu muskilah, berisik. Kalau orang kawin lebih berisik ya, ada baralek gadang, ada organ, ada dangdutan. Allahul musta'an. Ahadits mustaqimah wa gharaib, dan Imam Al-Bukhari telah memasukkan kepada sahihnya seperti di sini, ini menjadikan bahwa itu pujian. Wa huwa indi, nah ini poinnya. Kata Ibnu Adi, dan aku memandangnya la ba'sa bihi. Ini dua ucapan orang yang mu'tadil. Nikmat kalian bisa belajar dengan detail seperti ini, sehingga kalian memahami. Dan sekarang kita pindah kepada orang-orang yang mutasyaddid. Qala Abu Hatim, mutasyaddid apa tidak? Kata Abu Hatim, laisa bil qawi. Orang ini dhaif, tidak kuat hadisnya. Wa qala An-Nasa'i. An-Nasa'i bagaimana?
Mutasyadid apa tidak? Mutasyadid. Apa kata Nasa'i? Laisa bil qawi dhaif. Dan berkata Ibnu Abi Syaibah, berkata Ali Ibnu Madini, ulama mendhaifkannya. Dan berkata Ibnu Ma'in, wala yuhtajju bi hadisihi, tidak butuh kepada hadisnya. Maka di sini kita bisa mengatakan, lihat bagaimana bedanya orang-orang yang mutasyaddid dengan orang-orang yang mu'tadil. Maka mereka memberikan ucapan-ucapan yang keras, seperti wala yuhtaju bi hadisihi, tidak dibutuhkan hadisnya. Maka wallahu a'lam, dengan dimasukkannya oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan juga disebutkan oleh Ad-Daruqutni dan juga oleh Imam Ibnu Adi yang memeriksa, bahkan direkenkan dengan ulama-ulama yang lain, bahwa hadisnya dari orang-orang Madinah, syekhnya mustaqimah, dan ada sedikit yang aneh, berkesendirian. Inilah yang menurunkan dia dari sikoh kepada hasan. Faham? Jadi seperti itu kalian menghukumi rawi. Terbayang kalian menghukumi rawi yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana jika kalian ditanya, bagaimana dengan Dzulqarnain? Bagaimana dengan Luqman Ba'abduh? Bagaimana dengan Firanda Andirja dan yang lainnya? Kalian bisa menghukumi dengan mudah dari ucapan-ucapannya semuanya, apalagi ada di YouTube. Maka diambil ucapannya bagaimana dan bagaimana juga akhlaknya. Adapun ini yang kita hukumi Fulayh, dia hidup 1400 tahun sebelum kita. Apa yang kita rajihkan? Saduq Hasanul Hadis. Maka Imam Al-Bukhari memasukkannya tanpa diiringi dengan yang lain. Awas, beda dengan seperti pelajaran yang lalu, meriwayatkan dari Ismail Ibnu Abi Uwais Imam Al-Bukhari dari Malik. Kita katakan misalnya yang rajih dia dhaif, atau jika berkesendirian kita tinggal. Imam Al-Bukhari memasukkan di sahihnya dengan Qutaibah Ibnu Sa'id an Imam Malik, diiringi dengan Qutaibah. Paham? Seperti itu. Maka di sini dari permasalahan Fulayh. Kemudian haddatsana Hilal, berkata Fulayh, maka Fulayh kesimpulannya apa tadi? Saduq Hasanul Hadis. Dan Saduq Hasanul Hadis bisa masuk kepada Sahih Al-Bukhari. Haddatsana Hilal, dan Hilal Ibnu Ali atau Ibnu Abi Maimunah. Maka anaknya Abu Maimunah namanya Ali. Seperti misalnya sekarang Hudzaifah Ibnu Man, Hudzaifah Ibnu Sa'id, atau Hudzaifah Ibnu Abi Hudzaifah. Iya, Abdurrahman Ibnu Man, Ibnu Sa'id, atau Ibnu Abi Abdurrahman. Karena bapaknya juga namanya Abu Abdurrahman. Au kama Muhammad Ibnu Sa'id, Muhammad Ibnu Abi Muhammad, bapaknya Muhammad. Maka di sini Hilal huwa Ibnu Abi Maimunah atau Hilal Ibnu Ali. Seperti juga Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan. Al-Hasan Al-Basri anaknya bapaknya Hasan. Nah, siapa bapaknya Hasan? Namanya Yasar. Maka Al-Hasan Ibnu Yasar Al-Basri atau Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, seperti itu. Maka Hilal Ibnu Abi Maimunah atau Hilal Ibnu Ali di sini dia hidup di Tabaqah Al-Khamisah. Di Tabaqah Al-Khamisah, tabaqahnya siapa? Dari rawi hadis, cepat. Al-A'mash Sulaiman Ibnu Mihran. Adapun kedudukan Hilal di sini, dia adalah rawi yang juga bisa dikatakan siqah ataupun saduq. Dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni siqatun, dan juga dikatakan oleh Maslamah siqah. Dan berkata An-Nasa'i berkesendirian laisa bihi ba's. Maka wallahu a'lam, ini menunjukkan Imam Nasa'i selalu seperti itu, mutasyaddid. Para ulama mengatakan siqah dia pas-pasan. Paham? Ini justru menunjukkan bahwa dia mutasyaddid. Maka ada yang seperti itu. Semua manusia macam-macam. Ada yang mutasahil, ada yang mutasyaddid, ada yang ta'anni, tidak menjarah kecuali telah diperiksa. Nah, ini yang kita ambil.
Maka wallahu a'lam bisa kita katakan mahalu Hilal ibni Ali disikohkan oleh Daruqutni dan Maslamah, dan bisa dikatakan saduq seperti An-Nasa'i. Namun An-Nasa'i mutasyaddid, ya sudah sikoh saja. Berarti hadis ini hadis yang sahih dari riwayat ini. Meriwayatkan Atha ibnu Yasar, dan Atha ibnu Yasar Al-Hilali, dan Al-Hilali Al-Madani. Dan tadi juga Hilal ibnu Ali, dia juga Al-Madani. Maka sanadnya mulai berpindah kepada ahli Madinah dari Fulay Al-Madani, dari Hilal ibnu Ali Al-Madani, apalagi Atha ibnu Yasar Tabi'i Al-Madani. Maka Atha ibnu Yasar Al-Hilali Al-Madani